Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Iku minan nasi, setengah saking manungso. Iku minan nasi, setengah saking manungso. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Yaktafi kang ngalap cukup sapa man. Yaktafi kang ngalap cukup sapa man. Yaktafi kang ngalap cukup sapa man. Bil isyarati kelawan isyarah. Bil isyarati kelawan isyarah. Anit ta'ini saking nertentuake. Anit ta'ini saking nertentuake. Wa minhum lan iku setengah saking wong. Wa minhum lan iku setengah saking wong, saking nas itu ya maksudnya. Wa minhum lan iku setengah saking annas atau wong, man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong yahtaju kang butuh sapa man. Yahtaju kang butuh sapa man ila tasrihi maring mertelaake. Ila tasrihi maring mertelaake. Ma'arifki ing dalam semertane welas. Ma'arifki ing dalam semertane welas. Wallini lan alus. Wallini lan alus. Wa minhum lan iku setengah saking annas. Wa minhum lan iku setengah saking annas. Man utawi sapane wong la yujdi kang ora manfaati. Yujdi kang manfaati. Yujdi kang manfaati fihi ing dalem man. Fihi ing dalem man illa ta'nifu angin opo keras. Illa ta'nifu angin opo keras. Oh, pembahasan dunia kemarin ya. Tapi gak apa-apa lah. Di belakang ada juga. Wa takhshinu lan. Nah, ini ada lagi dunia di belakang. Wa takhshinu lan kasar. Wa takhshinu lan kasar. Waman utawi sapane wong. Waman utawi sapane wong iku lam yantafi' kang ora ngalap manfaat. Iku lam yantafi' kang ora ngalap manfaat. Sopoman biza kelawan at-ta'nif wa takhshin. Biha kelawan at-ta'nif wa takhshin. Wala bizaka lan ora kelawan rifqi walin. Rifqi walan yang sebelumnya itu. Wala bizaka lan ora kelawan ar-rifqi walin yang sebelumnya itu. Baliknya itu. Fahuwa moko utawi man lam yantafi'. Fahuwa moko utawi man lam yantafi'. Fahuwa moko utawi man lam yantafi'. Iku minasyayatini. Saking pira-pira setan. Iku minasyayatini saking pira-pira setan. Termasuk golongan setan. Waliha ulail arba'ati lan iku tetap kedua mengkono papat. Waliha ulail arba'ati lan iku tetap kedua mengkono papat.
Amsalun utawi piro-piro contoh. Amsalun utawi piro-piro contoh. Artinya ada yang serupa gitu ya. Utawi piro-piro contoh, contoh pepadan. Nah, tuh. Utawi piro-piro contoh pepadan. Pepadan itu sama, contoh yang sama. Contoh pepadan. Minal baha ini saking piro-piro hewan ternak. Bahasa Jawanya rumangkang. Minal baha ini saking piro-piro hewan ternak. Bahasa Jawanya rumangkang. Famasalul a'la. Alhamdulillah. Famasalul a'la moko utawi contoh. Famasalul a'la moko utawi contoh golongan kang pertama. Arjun mana Arjun? Kamu Bing? Oh, tedungnya atas. Ya, famasalul awali moko utawi contoh golongan kang pertama iku masalud dabbati. Iku masalud dabbati. Alhamdulillah. Ada pemain baru ya? Iku masalud dabbati umpamane hayawan kang sikile papat. Jadi dabbah itu hewan berkaki empat. Makna awalnya begitu. Tapi kemudian dimutlakan kepada seluruh hewan yang berjalan di atas bumi. Manusia itu juga termasuk. Ular itu yang merayap itu juga termasuk. Meskipun kakinya tidak ada. Termasuk dabbah. Kalajengking, terus kaki 1000 gitu ya. Nah itu meskipun kakinya banyak itu semuanya tergolong dabbah. Tapi makna aslinya dabbah itu hewan kaki 4. Masalud dabbati umpamane hayawan kang sikile papat. Masalud dabbati umpamane hayawan kang sikile papat. Al muzallalati kang den lulutake. Al muzallalati kang den lulutake. Tastagni kang semukeh opo dabbah. Tastagni kang semukeh opo dabbah. An antul jimuha antul jimaha saking yento mecut itu dipukul pakai pecut itu ya. Apa pecut itu cambuk. Antul jimaha saking yento mecut sapa sira. Saking yento mecut sapa sira ing dabbah. Ya. Aslinya maknanya kebalik ini ya. Au tadribaha. Tadriba itu yang mecut songkun. Jadi tuljimaha itu taruh di atasnya ya. Tuljimaha itu saking yento apa itu yang ada di mulutnya dokar itu apa itu? Apa? Setir, kendali. An tuljimaha saking yento tuljimaha ngawehi kendali gitu aja. Saking yento ngawehi kendali. Mecut itu makna ditadribaha itu. Teporok.
saking yen to ngewehi kendali, ngasih setir. Apa setir bahasa Babiana? Setir pada. Saking yen to ngewehi kendali. Sopo siro ing dabbah. Au tadribaha utawa yen to mecut sapa sira. Au tadribaha utawa mecut sapa sira ing dabbah. Wa masalusani utawi contoh golongan kang kapindo atau umpamane ya boleh, utawi contoh umpamane golongan kang kapindo. Masalud dabbati iku umpamane dabbah, sama mana dengan atas. Allati taktafi kang ngalap cukup opo dabbah bil khitomi kelawan besi tuh. Besi yang ditaruh di hidung buat kendali itu. Kelawan besi yang ditaruh di hidung. Kelawan besi yang ditaruh di hidung. Dunat dorbi tanpa mukul atau mecut. Dunat dorbi tanpa mukul atau mecut. Dunat dorbi tanpa mukul atau mecut. Wa masalu salisi utawi umpamane. Wa masalu salisi utawi umpamane golongan kang kaping telu. Wa masalu salisi utawi umpamane golongan kang kaping telu iku masalud dabbati. Umpamane dabbah hewan kaki empat. Allati la tastaqimu kang ora lurus opo dabbah illa bidorbi angin kelawan mukul wazajri lan meden-medeni. Oh, musab ini. Gitu. Nah, terus wa masalur rabi'i utawi umpamane golongan kang kaping papat. Iku masalud dabbati umpamane dabbah hewan kaki empat. Allati in khotomtaha lamun keluhi jangan. In khotomtaha lamun maringi wasi di hidung gitu ya. Lamun maringi wasi ing hidung sapa sira ing dabbah lamun maringi wasi ing irung
sapa sira ing dabbah, artinya diberi kendali itu ya, hidungnya itu. Nah, hidungnya hewan itu tadi. Au darabataha utawa mukul mecut sapa sira ing dabbah, izdadat moko tambah, izdadat moko tambah opo dabbah, izdadat moko tambah opo dabbah, apane nufuron belayune fa'il mak, apane nufuron belayune, apane nufuron melayune, apane nufuron melayune. Melayu itu bukan Melayu Melayu Malay ya, tapi lari. Melayu itu bahasa Jawanya lari, bukan semakin menjadi orang Malaysia gitu kan ya. Melayune belayune larinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan juga ya. Nah, seperti macam-macam orang bisa jadi catatan khususnya bagi yang dakwah begitu. Nah, itu kan juga untuk catatan dari kemarin Ki, nanti terserah Ustaz Fahmi bisa mengedit dan lain-lain. Ya, catatan terkait kemarin dakwah bil hikmah atau ala basirah itu. Minan nasi may yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Manusia itu macam-macamnya ada banyak. Ada golongan manusia yang yaktafi bil isyarah anit ta'yin. Orang yang cukup, artinya bisa diberitahu, bisa sadar, faham hanya dengan diberikan isyarah saja, isyarah saja. Hanya dengan diberikan isyarah saja tanpa ditertentukan. Misalnya Ki, nah ada orang berbuat buruk, tuh, ada orang berbuat buruk, misalnya mungkin buang sampah sembarangan lah, tuh. Atau mungkin kalau dalam hal syariat dia mungkin minum minuman keras itu misalnya ya. Tuh. Nah, ketika kemudian orang itu dikasih tahu misalnya dengan isyarat saja contohnya, nah saya ingin apa, bola minta itu ya, saya minta minuman kerasnya gitu. Nah, kemudian orang itu misalnya menjawab tak oleh, itu tidak boleh, haram minum khamr. Nah, tapi dia minum khamr kan gitu. Nah, itu kan pertanyaan seperti itu saja. Kalau orang itu sudah paham, nah pasti dia sadar begitu bahwa minum khamr itu haram, tapi kok masih dilakukan kan begitu. Akhirnya nanti dia sadar. Jadi orang itu peka. Nah, sama dengan misalnya kalau perkara mubah misalnya. Ada orang yang kita cintai misalnya ya, entah orang tua atau kemudian orang tua atau siapalah, bapak, ibu, adik misalnya, kakak dan lain-lain. Misalnya bilang kemudian, nah, itu di pertigaan ada warung soto, warung bakso baru misalnya. Lah itu berarti orang itu sedang ingin itu ya, ingin bakso itu. Kalau kita orangnya peka, nah, itu pasti kita langsung mengajak dia beli bakso itu tadi. Tuh, atau membalikannya tanpa sepengetahuannya. Tuh. Itu orangnya peka itu begitu. Tuh ya. Gitu. Jadi sebagian orang manusia itu ada yang dia itu peka atau faham, sadar hanya dengan isyarat saja, tanpa diperjelas begitu, tanpa diperjelas ini nggak boleh, ini haram begitu, tanpa seperti itu. Kemudian wa minhum may yahtaju ila tasrih ma'rifki wal lain. Tapi ada golongan manusia juga yang dia butuh untuk diperjelas, tapi dijelaskannya secara rifki walin, secara lembut, secara kasih sayang. Contohnya apa? Contohnya misalnya minum khamr itu hukumnya haram kan begitu kan. Nah, tapi disampaikan dengan baik. Nah, minum khamr itu menyebabkan
banyak keburukan. Misalnya akalnya kacau, gitu ya. Tidak sadar, mabuk, emosi tidak stabil dan lain-lain. Nah, dikasih tahu dengan lembut. Nah, mau sampai kapan akan selamanya menjadi orang yang buruk. Mau sampai kapan terus-terusan berada dalam keburukan. Tuh. Mau sampai kapan tidak berubah menjadi lebih baik. Tuh. Nah, tuh. Orang-orang yang memang butuh untuk bisa dijelaskan gitu. Dan secara lembut dan secara penuh kasih sayang. Tidak langsung disentak gitu ya. Tidak langsung eketak gitu. Wa minhum man la yujidi fi illa ta'nif wa takhshin. Tapi ada juga orang yang tidak bisa sadar, tidak mendapatkan manfaat kecuali dia dikerasi gitu. Kecuali dia dikerasi, disentak gitu kan. Contohnya apa? Dan biasanya ini orang-orang yang sok pandai gitu ya, yang atau dia merasa dia itu sudah punya pemahaman, sudah punya kecerdasan. Atau ada orang-orang yang begini ini orang yang tidak berubah kalau tidak disentak begitu. Ya contohnya adalah ya. Barangkali mungkin kok rasanya contoh-contoh ini nih orang ya kita sendiri lah gitu ya. Khususnya kita yang santri itu. Karena kan begitu. Dikasih tahu ini nggak boleh nanti oh ini pendapatnya A begini, pendapatnya B begini gitu ya. Itu ya kalau begitu itu harus disentak sekali gitu ya. Biar paham gitu. Itu ya. Biar sadar kan begitu. Kasihan. Gitu. Kalau dibiarkan dalam keburukan itu kasihan begitu ya. Ya apa itu ibaratnya kan kalau tidak dibangunkan untuk sholat, tidak dibangunkan untuk mencari ilmu, untuk belajar, untuk ngaji, itu justru lebih kasihan lagi itu. Dibangunin atau disuruh mengaji itu ya saat puasa itu ya kasihan karena lepang kan begitu kan, karena lelah capek tubuhnya tidak ada tenaga begitu. Tapi kalau dibiarkan dalam kebodohan ya etorot bodoh gitu ya, itu kan justru lebih kasihan lagi. Nah, wa man lam yantafi bidzala wala bidzaka fa huwa minasyayatin. Kok ada orang yang tidak bisa mengambil manfaat, artinya tidak manfaat kepadanya, tidak berguna padanya ucapan yang ta'nif wa takhshin, yang keras, yang kasar, dan juga tidak pula yang lembut, lemah lembut tadi, maka dia termasuk golongan setan ya Allah na'udzubillah gitu. Nah, tuh hatinya sudah tertutup gitu. Saking banyaknya maksiat gitu. Saking banyaknya dosa yang dilakukan. Pokoknya dosa itu sumber dari segala keburukan itu, maksiat itu ya. Waliha ulail arba'a amsalun minal bahaim. Nah, 4 orang tadi itu atau 4 golongan orang tadi ya, itu punya 4 perumpamaan dari golongan hewan. Famasalul awal masalud dabba al-mudallalah. Golongan orang yang pertama itu sama seperti hewan-hewan al-mudallalah yang bisa tunduk, yang bisa ditundukkan, tastagni an antul jimaha atau tadribaha, yang bisa tunduk tanpa dipukul, tanpa dipecut ya. Tanpa juga diberikan kendali, diberikan besi di hidungnya. Wa masalusani masalud dabba allati taktafi bil khitam dunad darbi. Golongan orang yang kedua itu sama seperti hewan yang dia bisa ditundukkan dengan cara diberikan kendali di hidungnya tanpa dipukul. Sedangkan wa masalus salis, contoh golongan orang yang ketiga adalah masalud dabbah allati la tastaqimu illa bid-darbi waz-zajri. Golongan yang ketiga itu adalah golongan orang-orang yang kalau diumpamakan hewan, dia tidak bisa ikut perintah, tidak bisa lurus, tidak bisa jinak kecuali dengan dipukul dan ditakut-takuti.
Wa masalur robi, contoh yang keempat, contoh golongan yang keempat itu seperti halnya hewan, masalud dabba, seperti halnya hewan, allati in khotomtaha au darabataha izdadat nufuran. Yang kalau semakin dipukul, semakin dikerasi, semakin diberikan kendali di hidungnya, itu dia justru semakin tambah larinya. Tuh ya. Jadi sudah memang tidak mau ke dalam kebaikan sudah. Jadi nasihat itu ya. Nasihat itu hakikatnya itu karena orang itu sayang kepada kita. Seperti kemarin beliau jelaskan, orang memberikan nasihat itu hakikatnya itu sayang kepada kita. Karena apa? Karena dia tahu keburukan kepada kita, dia tahu aib-aib kita, dia tahu buruknya kita, dan dia mau ngasih tahu agar kita semakin jadi lebih baik. Itu hakikatnya nasihat gitu. Misalnya ya, misalnya di punggung kita itu ada lubang begitu ya. Nah, ada lubang yang kemudian membuat kita itu ditertawakan begitu kan, atau buruk, atau mungkin kita akan terjatuh gitu ya. Kita akan terjatuh di dalam parit atau di dalam jebakan di bawah tanah. Kondisi kita tidak tahu. Kemudian ada orang yang menasihati kita, ngasih tahu jangan lewat sana misalnya, atau ngasih tahu di belakang sampean itu ada celah gitu ya, ada keburukan yang harus ditutupi gitu ya, yang harus diperbaiki, ada sobekan baju yang harus dijahit misalnya, dan lain-lain. Nah itu berarti hakikatnya itu sayang kepada kita agar kita semakin menjadi orang yang lebih baik. Bukan kok kemudian iri, hasut, dengki, tidak. Tapi memang karena sayang kepada kita. Jadi justru harus bersyukur kalau diberi nasihat. Sayyidina Ja'far As-Shadiq gitu ya. Ja'far As-Shadiq itu kan termasuk keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu ketika ada orang mencela dirinya, itu justru berterima kasih. Berterima kasih, memberikan hadiah untuk justru diberikan hadiah orang yang mencela dirinya itu. Kenapa kok begitu alasannya? Karena Sayyidina Ja'far As-Shadiq berkata, justru apa yang diucapkan, apa yang diomongkan oleh orang tadi tentang keburukan itu hanya sebagian kecil yang orang itu tahu. Karena masih banyak hal-hal buruk dalam diriku yang orang lain tidak tahu. Nah itu makanya dia berterima kasih. Dengan demikian artinya orang itu bisa membenahi diri semakin baik. Itu hakikatnya nasihat itu begitu. Dari sini juga berarti dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam memberikan nasihat kepada Allah, dalam memberikan nasihat kepada manusia, kepada saudara kita, dan juga dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama Allah, itu kondisi orangnya, orang yang didakwahi itu juga ada berbagai macam. Tidak semuanya bisa diisyaroi, tidak semuanya bisa diucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut yang baik. Bahkan justru menurut Bula sendiri, kok pikiran Bula itu, pikiran saya ya, justru ketika orang itu tadi karena tidak bisa diucapkan dengan baik itu tidak berubah, justru ya kalau kita biarkan itu dia justru salah begitu. Justru kita salah kalau membiarkan dia. Maka dengan kita memberikan keburukan, dengan kita menasihati secara tegas gitu ya, secara lugas tanpa isyarah, tuh langsung dipelototi gitu ya, misalnya ditegasi sekalian, itu justru lebih baik gitu. Justru itu ya kasih sayangnya begitu. Karena kalau tidak dengan begitu, orang itu nanti tidak sadar-sadar gitu. Kan kasihan, dia akan terus-menerus berada dalam keburukan. Nah, maka sebaiknya dikasih tahu. Nah, nggak apa-apa begitu ya, tegas. Ya karena memang obat itu sesuai dengan penyakit yang diderita oleh
pasien kan begitu. Tuh, wa qala in syi'ta. Nah, ini ada yang lebih bagus juga. Wa qala in syi'ta. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. Wa qala lan dawuh sapa Imam Al-Haddad. In syi'ta lamun karep sapa sira. In syi'ta lamun karep sapa sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira. Antakuna ing yen to ana sapa sira iku hurron orang kang merdeka. Iku hurron wong kang merdeka. Iku hurron wong kang merdeka. Fatruk moko ninggal sapa sira. Fatruk moko ninggalo sapa sira. Fatruk moko ninggalo sapa sira. Kulla amrin ing saben-saben perkara. Kulla amrin ing saben-saben perkara. Illam tatrukhu lamun ora ninggal sapa sira ing kulla amrin. Illam tatrukhu lamun ora ninggal sapa sira ing kulla amrin. Illam tatrukhu lamun ora ninggal sapa sira ing kulla amrin. Ikhtiyaron kelawan milih. Ikhtiyaron kelawan milih. Tarokta moko ninggal sapa sira hu ing kulla amrin. Tarokta moko ninggal sapa sira ing kulla amrin. Tarokta moko ninggal sapa sira ing kulla amrin. Ittiroron kelawan keponcong. Ittiroron kelawan keponcong. Ada N-nya ya, keponcong, bukan kepocong. Ittiroron kelawan keponcong. Nah, nih, jika kalian ingin jadi orang yang merdeka, in syi'ta an takuna harron. Jika engkau ingin jadi orang yang merdeka, fatruk kulla amrin, maka tinggallah segala perkara, segala sesuatu. Illam tatrukhu ikhtiyaron taroktahu ittiroron. Jika engkau tidak bisa meninggalkannya karena keinginan dirimu, taroktahu ittiroron, maka tinggallah karena keadaan darurat, karena kebutuhan dirimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang itu kalau sudah ada dalam sebuah ungkapan itu kan, al-insan abadul ihsan. Orang itu kalau sudah mendapatkan perbuatan baik dari orang lain, itu pasti dia jadi budaknya, begitu. Manusia itu budak dari kebaikan. Contohnya apa? Contohnya ada orang tersebut ditolong oleh orang lain. Nah, maka otomatis orang yang ditolong ini dia akan punya beban moral, gitu ya. Dia akan merasa punya hutang budi seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga artinya orang tadi akan tidak enakan kepada orang yang sudah menolongnya. Nah, tidak enak ketika tidak membantu, tidak enak ketika kasar, tidak enak ketika yang lain-lain. Nah, maka dari situ dia akan menjadi budak begitu dari orang tersebut. Nah, maka ketika kita ingin menjadi orang yang merdeka, usahakan kita tidak berhutang budi atau berhutang moral kepada orang lain, kepada siapa. Maka dengan begitu kita akan merdeka. Merdeka dari tuntutan orang, merdeka dari rasa tidak enakan, begitu ya. Bisa menjadi orang yang bodoh amat kan begitu. Orang yang tidak peduli. Dalam arti bukan dalam kebaikan begitu ya maksudnya. Kalau dalam urusan kebaikan ya justru sebaiknya kita membantu. Gitu. Nah, maka usahakan kita yang membantu mereka begitu, bukan kita yang ditolong, bukan kita yang berhutang budi, tapi kita yang memberikan manfaat, yang menolong, membantu mereka. Juga apa? Juga hur di sini itu maksudnya orang yang merdeka dari dunia. Nah, begitu. Jadi orang yang dia melepaskan dirinya dari dunia. Man kharaja minad dunya qabla yakhruja minha. Orang yang membebaskan dirinya
dari dunia sebelum dia meninggalkan dunia. Nah, artinya orang yang merdeka itu yang sudah tidak diperbudak oleh dunianya. Dunia itu banyak, Ki. Nah, anak itu juga termasuk dunia. Harta itu juga termasuk dunia. Jadi seperti kemarin, segala sesuatu apapun yang mana itu bukan hal yang bisa membantu kita semakin dekat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu seluruhnya dunia. Misalnya kita sibuk gara-gara anak kita tidak bisa beribadah, gara-gara anak tidak bisa mengaji, gara-gara anak tidak bisa membaca Al-Quran, gara-gara anak tidak bisa berkhidmah kepada istri atau kepada suami. Kalau laki-laki berarti mencari nafkah, kalau yang perempuan berarti mencari taat kepada suami misal, gara-gara anaknya. Ya berarti anak itu buruk gitu. Karena menyibukkan kita dari dunia. Menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu urusan dunia. Nah, makanya semoga kita mendapatkan anak yang solihah. Itu Ki. Nah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang membuat hati menjadi adem, dingin, tentram. Tuh. Dan juga rasa ketenangan, rasa yang membuat rasa ketenangan, rasa kenyamanan itu. Tidak terganggu dalam hal ibadah, tidak terganggu dengan urusan dunia. Tuh. Jadi itu anak solihah itu. Istri suami yang solihah itu juga yang begitu. Punya suami, punya istri, tapi justru ngajak ikut tren TikTok gitu ya. Ikut Velocity gitu. Tuh. Nah itu kan aneh gitu ya. Itu saja berarti sudah tidak baik gitu ya. Nah, belum halal sudah berani mengajak hal-hal yang tidak baik. Apalagi kalau nanti sudah halal gitu kan. Nah, tuh. Jadi harus selektif begitu kan. Pintar memilih dalam urusan pasangan. Watruk minal azwaji mamma sa'adat fi ta'atin wa tarasuban fadila. Kalau enggak nemu pasangan yang bisa membuat semakin dekat kepada Allah, ya jomblo saja enggak apa-apa gitu. Jomblo fisabilillah kalau katanya orang-orang gitu. Gitu ya. Nah, tuh. Jadi jangan mau diperbudak oleh dunia. Orang itu kalau ingin merdeka, menjadi orang yang bebas gitu ya, tidak diperbudak oleh dunia, berarti dia harus meninggalkan dunia, mengeluarkan dunia dari isi hatinya, dari kesibukan-kesibukan dirinya, sebelum ia meninggalkan dunia, sebelum ia mati. Tuh. Seperti itu. Wa qala ma'urifa qadru syai'. Kadang-kadang itu kan banyak orang itu ya, alasannya itu bula seperti ini karena A karena B gitu dan lain-lain. Nah kadang-kadang itu ya, bahkan itu kadang-kadang kita itu bikin medsos gitu ya, misalnya bikin medsos terus nukil gitu ya, menukil atau ngutip quotesnya para ulama di medsos gitu ya. Kadang itu ya hati itu kan pengen FYP kan gitu kan. Akhirnya dakwahnya itu niat FYP, niat ingin populer gitu kan, niat ingin viral, ingin viral. Padahal harusnya ya dakwah itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. FYP atau viral itu semuanya bonus gitu. Sampai populer, sampai dikenal seberlebihan gitu. Itu bonus itu. Yang penting itu ilmunya tersampaikan kepada masyarakat, kepada orang-orang Islam. Tuh. Kalau sudah bikin konten quotes gitu ya, pingin viral FYP, ya sudah niatnya aja sudah salah gitu. Ya kalau sudah dapat FYP ya sudah tidak dapat pahala gitu kan. Seperti itu. Itu juga Ki.
Macak soleh. Oneng macak gitu. Apa macak? Macak itu apa ya? Mekaton. Mekaton soleh supaya disenangi, diikuti atau dicintai oleh banyak orang. Makaton abna soleh gitu ya, memperlihatkan dirinya soleh karena ada orang yang diincar gitu. Ada orang yang ingin dijadikan apa itu, orang yang di apa itu namanya, yang ingin dijadikan pasangan seperti itulah. Itu hati-hati itu. Man aro itu yang dalam sebuah hadis kalau tidak salah dia. Man aro ma fauqa, man aro ma begini. Man aro fauqa ma indahu min al-khasyah lillah fa huwa munafiq. Man aro fauqa ma indahu min khasyatillah fa huwa munafiq. Orang yang memperlihatkan apa kurang itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Man aron nasa fauqa ma indahu minal khasyah lillah fahuwa munafiq. Orang yang memperlihatkan kepada manusia melebihi kapasitas dirinya, melebihi apa yang ia punya dari rasa takut, dari rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa munafiq. Maka itu adalah orang yang munafik. Nah, jadi latihan begitu Ki. Latihan untuk terus merasa takwa, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di keadaan tidak banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, satu lagi terakhir. Wa qala landawu sapa Imam Al-Haddad. Wa qala landawu sapa Imam Al-Haddad. Ma'urifa ora dan kinawaruhi. Ma'urifa ora dan kinawaruhi. Ma'urifa ora dan kinawaruhi. Apa qadru syai'i kadare suwiji-wiji. Apa qadru syai'i kadare suwiji-wiji bimisli dhiddihi kelawan sepadane lelawanane syai'. Nilai segala sesuatu, berharganya segala sesuatu itu tidak akan bisa dirasakan, tidak diketahui nilainya itu tadi kecuali dengan sebaliknya. Kecuali kalau nikmat itu tadi sudah hilang, kecuali kalau berharganya benda sesuatu itu tadi sudah hilang. Contohnya berharganya orang tua itu tidak akan bisa kita rasakan. Orang tua itu seberharga mungkin, sebernilai mungkin, kecuali kalau orang tua itu tidak ada. Misalnya mungkin meninggal, pasti nanti ada rasa ya Allah gitu kan. Kenapa kok waktu dulu, waktu masih orang tua sehat, itu misalnya orang tua masih hidup, kita tidak bisa melayani dengan baik, tidak bisa berbakti dengan baik. Gitu. Tidak kemudian ngabes muana orang tua. Gitu. Melihat wajah orang tua itu berpahala. Gitu. Gitu. Jadi nilai dari segala sesuatu itu tidak bisa dirasakan kecuali setelah nilai itu hilang, kecuali setelah sesuatu itu hilang. Wala tasalla, kita tak oneng nikmat ngaji gitu ya, kecuali kalau sudah di luar begitu. Nikmat mentuk kecuali sudah ada di luar. Nikmat sekali mentuk gitu. Wala tasallalan ora dadi ayem. Wala tasallalan ora dadi ayem. Ayem itu hatinya itu tentram, tenang gitu ya. Ayem. Wala tasallalan ora dadi ayem opo almusobu wong kang den kenani musibah. Opo almusobu wong kang den kenani musibah, orang yang mendapatkan musibah. Bimisli dzikriman kelawan nutur
kelawan sepadane nutur iling-iling. Kelawan sepadane nutur iling-iling. Man wong illa bimisli dzikriman, kelawan sepadane nutur iling-iling wong usiba kang den kenani sapa man. Usiba kang den kenani sapa man bimisli musibatihi, kelawan sepadane musibahe musuh. Bimisli musibatihi, kelawan sepadane musibahe al-musab. Nah, orang yang sedang mendapatkan musibah itu hatinya tidak akan bisa tenang, tidak bisa tentram, ya, tidak bisa sadar. Kecuali nanti orang itu ingat bahwa ada orang lain yang juga mendapatkan musibah yang sama dengannya, atau bahkan musibahnya itu lebih jauh lebih berat daripada dirinya sendiri, begitu ya. Jadi jangan merasa paling tersakiti, itu ya. Jangan merasa paling capek, paling lelah, itu ya. Nah, karena pasti ada orang lain, nah, yang sama atau bahkan lebih tersakiti, lebih capek daripada kita. Lah musibah itu apa? Musibah itu tuh ya. Musibah itu khususnya adalah hilangnya kebaikan. Itu musibah. Nah, jadi hilangnya kebaikan itu sudah termasuk musibah. Jadi misalnya kita di waktu sekarang itu bisa untuk misalnya dilakukan membaca sholawat, begitu ya. Nah, misalnya kita kan bekerja nunggu orderan misalnya kalau orang Gojek. Nah, atau dalam ngirim paket kurir misalnya, ngirim paket bagi seorang kurir misalnya. Dalam setiap tarikan gasnya itu misalnya ya, itu dia kan bisa sambil bersolawat gitu, dan lain-lain. Nah, kok dia tidak melakukan itu misalnya, atau bahkan bagi kita seorang santri misalnya, di waktu longgar, waktu luang bisa untuk mengaji Al-Quran, tapi ternyata digunakan untuk selain mengaji Al-Quran, misalnya justru cerita-cerita yang mubah begitu ya. Kalau yang haram itu kan yang gibah, itu cerita-cerita yang haram itu isinya gibah, itu cerita-cerita yang mubah misalnya, dan lain-lain. Kok kemudian waktu itu yang seharusnya bisa dilakukan untuk kebaikan itu justru digunakan untuk yang tidak-tidak itu, nah maka itu sudah termasuk musibah. Nah, itu namanya musibah. Sayyidina Umar radhiyallahu an itu khalifah kedua ya. Itu doanya itu adalah yang pertama musibah, semoga ketika diberikan musibah itu bukan musibah yang dalam hal agama. Musibah dalam hal agama itu berarti naudzubillah berupa murtad gitu. Itu contoh musibah dalam agama, kufur. Semoga musibahnya tidak dalam hal agama. Yang kedua, musibahnya tidak lebih besar dari yang ada sekarang. Yang ketiga, musibahnya itu bisa membuat ridho. Nah, jadi musibahnya membuat ridho, hati lapang. Nah, dan yang keempat, musibahnya itu mengharapkan pahala. Jadi dengan musibah itu tadi, semoga dengan sabar kita dalam menghadapi musibah itu menjadikan kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, menjadikan kita mendapatkan pahala. Itu doa Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika mendapatkan musibah. Tuh. Nah. Tuh. Wa qala man ashghalahu haqqu rabbih wallahu taala a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Nah, itu. Tadi kelas 12 sudah bertemu Pak Abu kan? Oke. Oke ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, gimana lagi ya kalau emang sombong. Nah, memang ada. Apa? Adiknya Ustaz Alam. Oh, kalau itu iya, inki. Iya, bola. Kok bola? Apa itu? Nggih, kula adik Ustaz Alam. Adik Mas Alam. Ada lagi nih. Sombong. Atas sombong. Pertanyaan. Orang komen.
Nggih kula adike Ustaz Alam. Di bawah yang tadi. Iya, itu Kakak Nabula itu yang komen itu tanya. Domirhu baliknya ke judul katanya. Domirhu baliknya ke judul. 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 Domirhu Baliknya ke judul. Kak. Domirhu baliknya ke judul. Ya tergantung lah siapa, tergantung kerentak hatinya kalau domirhu itu. Domirhu balik ke judul, tergantung. Ada lagi siapa? Iya. Ya situlah. Baik. Oke, ya semoga bermanfaat Ki. Nah, terima kasih. Oke. Oke, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabina lana fi dinina bi rahmatika ya arhamar rahimin.